Ayo nuwasil fi mabhasina. Arafna al-abwab fi insya' talabi fil amr wan nahyi wal istifham. Wal annatu ila al-bab al-thalith fil insya' talabi da at-taraji wa tamanni. Apa itu taraji, apa itu tamanni? Ya, itu adalah menginginkan sesuatu ya, atau berangan-angan akan sesuatu. Al-amr al-mahbub, sesuatu yang diinginkan. Contohnya apa? Najah dan ribah. Contohnya ingin sukses atau ingin beruntung, ya, dapat ribah. Ingka nahusuluhu qoriban mutawakian yusamma talabuhu taraji. Jadi kalau sesuatu yang diinginkan itu adalah sesuatu yang sudah dekat gitu ya, misalnya bisa terwujud dengan cepat, dengan mudah, nah itu namanya taraji. Tapi kalau itu mustahil dan susah untuk terjadi gitu ya, maksudnya kecil kemungkinan untuk dia terwujud, nah itu adalah tamanni. Itulah bedanya roja dan juga tamanni, ya, taraji dan tamanni. Walahu adatani, nah biasanya kalau taroji wa tamanni, kalau taroji ya itu adalah ala dan asa. Ini tarojinya dulu ya. Walahu, lahunya kembali ke yang taroji. Itu la ala atau asa. Contohnya yaqulu mujtahid. Nah, misalkan dia mujtahid, dia orang yang rajin. Nah, kemudian dia bilang la ali anjahu. Nah, kalau dia mujtahid la ali anjah itu sesuatu yang qoriban gitu, sesuatu yang dekat akan terjadi gitu. Maksudnya masuk akal gitu. Bukan sesuatu yang mustahil. Kalau dia akan najah karena dia emang mujtahid. Contohnya kalau misalkan yang yaqulu hadza wa kana balidan, kana gobian, kana jahilan, terus ya takasal gitu. Terus dia bilang ali anjah, nah itu dia masuknya ke tamani. Ya, jadi beda ya. Tergantung siapa qailnya juga dan apakah itu sesuatu yang mustahil atau yang bisa aja terjadi dengan mudah gitu. Yaqulu atajiru asa'an arbaha. Nah, itu juga. Kalau dia pedagang asa'an arbaha, dia bilang seperti itu, yaitu bisa saja emang terjadi gitu, dengan mudah atau dengan cepat. Nah, kalau emang dia cuma naim alal firosh, asa'an arbaha, nah itu baru nanti jadi ya taman. Jadi tergantung amr mahbubnya itu, qailnya juga akan terjadinya juga terwujud dengan mudah atau mustahil. Wal amr al mahbub ingkana la yurja husuluhu istihalatihi. Nah, kalau misalkan sesuatu yang diinginkan ya amr mahbub itu mustahil ya, husul atau terjadinya terwujudnya itu la yurja husuluhu istihalatihi. Ya, jadi sesuatu yang diinginkan itu mustahil akan terwujud au bu'du listihalatihi au bu'ihi, atau dia jauhlah dari kemungkinan dia terwujud, bisa matalahu tamanni. Walahu adah wahidah, dan itu pakainya laita. Jadi la ala dan asa itu masuk taroji, kalau laita masuk tamanni. Qala al mustahilu fal mustahilu kama yaqulu al harim. Nah, contohnya mustahil, ada orang sudah tua renta, dia bilang laita syababa yaud. Dia pengen kembali muda lagi. Nah, itu kan mustahil, itulah jadinya tamanni. Itu harim ya, orang yang sudah tua renta. Wal ba'id kama yaqulu al muflis. Nah, kalau dia sebenarnya nggak mustahil, tapi kayaknya susah terjadi atau terwujud. Jadi ada orang muflis, dia bilang laitali kintoro dahabin. Dia pengen sekuintal emas. Coba dia berangan-angan ingin memiliki sekuintal emas. Yang ngomong orang muflis. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil, tapi itu ba'idul husul aja. Mungkin bisa terwujud, tapi tidak waktu dekat atau tidak dengan mudah ya, karena dia orang muflis gitu. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, tapi ba'idul husul aja. Waktu taman nabi, nah kadang juga ada uslub lain selain pakai laita. Kan tadi kalau taroji pakai la'ala dan asa gitu ya. Nah, kalau tamanni dengan laita juga hal, lau, la'alla, ya 3 pilihannya. Fahal lana min syufa'a, itu sebenarnya artinya tamanni. Ya, ini juga kemarin kita sudah menemukan ayat ini di bab istifham. Kalau ini istifham yang nggak butuh jawaban, karena artinya tamanni. Ya. Jadi ini surat Al-A'raf ya, ahlun nar apa kufar gitu. Pokoknya intinya yang mereka yang mengharap syafaat, tapi mutakalim atau qailnya ini juga sesuatu yang
kayaknya kecil kemungkinan mereka dapat syafaat. Fahalana min syufa'a. Nah, ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Nah, tapi dia sedang berangan-angan, ada nggak ya yang memberikan kita syafaat, gitu jawabannya. Itu sebenarnya tamanni. Atau lau. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Nah, dengan lau itu juga dia punya makna tamanni. Atau la'alli ila man qad hawaitu atiru. La'alli ila man qad hawaitu atiru, ya. Dia berangan-angan amar mahbub, ya, atau seseorang yang dia cintai, dia ingin terbang ke dia. Dia ingin sampai ke temannya, ke orang yang qad hawi itu. Ya, jadi perbedaan antara taroji dan tamanni adalah mustahil atau enggak, ya. Kalau mustahil masuk tamanni, susah lah kayaknya, kemungkinan kecil terwujud tamanni. Tapi kalau bisa aja terjadi dengan mudah taroji. Ingat ada berarti apa tadi? La'ala asa, ya, untuk yang taroji. Kalau untuk tamanni laita, hal, lau, dan la'alla. Namun minat taroji wa tamanni. Contoh-contohnya, fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Sini taroji dengan asa. Di anal fatah mutawakkil husul, dan di sini fa'asa dari maknanya ya kita lihat fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Nah, fatah di sini, kemenangan di sini itu adalah sesuatu yang bisa terjadi gitu. Itu termasuk taroji. La'allallahu yuhdisu ba'da dzalika amra, itu juga taroji dengan la'alla. Karena ini bisa terjadi yuhdisu ba'da dzalika amra. Yang ketiga, fahal ila khurujin min sabil. Nah, itu tamanni. Ya, hal udah termasuk adawatnya terlihat, hal itu termasuk adawat yang tamanni. Kemudian li'anna khurujal kufar minan nar mustahil. Fahal ila khurujin min sabil. Nah, itu bisa nggak ya keluar, ada jalan keluar dari sini. Ya. Itu orang kufar minan nar, dan itu sesuatu yang mustahil. Oke. Kemudian yang keempat, ya kulul kaslan. Ada orang malas-malasan, laitani najahtu. Dia pakainya laita, yaitu tamanni. Bilaita li'anna najahu ba'idu husul, karena dia kaslan. Mayyiz at-taraji minat tamanni. Nah, di sini kalian coba kita bedakan taraji wa tamanni. La'alli ahuj. Semoga aku berhaji. Ya laitala namit lama utiya korun. La'alli ablugul asbaba samawat. Asallahu ayakufa ba'sal ladina kafaru. Di sini ada taraji dan ada tamanninya. Kemudian selain amr, nahyu, istifham, taraji, tamanni, kita juga punya nida dari insya talabi. Kenapa nida termasuk insya talabi? Talabul apa? Talabul respon. Ya, jadi kayak kita memanggil karena kita mau direspon dengan orang yang kita panggil. Ya, talabu iqbal di sini. Hakikatuhu aksamuhu adawatuhu wa khurujuhu an makna. Nah, di sini hakikatnya, takrifnya adalah talabul mutakalim. Misalkan Anda manggil seseorang, ya Hafiz. Nah, itu talabul mutakalim iqbal al mukhatab. Nah, yang lawan bicara si Hafiz tadi, Anda pengen direspon ketika Anda panggil. Biharfi naib manaba ad'u. Nah, memanggilnya itu dengan harf. Jadi kalau orang Indonesia hai gitu kan. Itu hai itu sebenarnya ada makna yang tersembunyi, ya, yaitu ad'u. Saya memanggil ya talib. Saya memanggil talib, saya gitu. Jadi hai di sini dia manaba naib manaba ad'u. Aksamuhu, ya. Ada nidaul qarib, jadi memanggil dan dia jaraknya dekat, ya. Walahu ada tani dengan hamzah dan ai. Nah, hamzah di sini contohnya awaladi kun mujtahidan. Nah, atau yang ai waladi la taksal. Kalau nidaul bait walahu situ adawat. Ada ya. Nanti di Al-Qur'an adanya ya semua, ya. Ya goiban an uyuni gitu. Dia manggil pakai nakirah di sini. Atau ayya sa'id ayya sa'idu mata ta'udu. Hayya sa'idu mata ta'udu. Jadi bisa ya, ayah, haya, ay, a, wa. Kalau ay, aliyu, halumma ilaina. Aliyu, halumma ilaina. Wa amiral mu'minin.
Jadi beda adawatnya untuk yang qorib dan bait. Yang qorib cuma dua aja, hamzah dan ai. Kalau bait ya ayah ini semuanya hai kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya versi lain nggak ya? Hai, wahai, kalau yang lebih formal ya wahai gitu misalnya. Hamzah, ai, qorib ya kalau bait ya ayah, haya, ai, a, wa. Waqat yanzilul bait manzilatal qorib fi syiddati hudurihi fid dhihan. Contohnya gini. Padahal dia bait posisinya secara hakiki dia bait gitu. Tidak dalam depan mata kita langsung gitu. Nah, tapi yang bait itu menggunakan adawat yang qorib. Kenapa? Li syiddati hudurihi fid dhihan. Karena dia dekat di hati contohnya. Jadi jauh di mata dekat di hati gitu. Nah, jadi asukana na'manil aroki tayakonu bi annakum fi rabbi qalbi sukanu. Oke, ini artinya bagus sekali ya. Ini nadanya asukana na'manil arok asukana na'manil aroki tayakonu bi annakum fi rabbi qalbi ya sukanu gitu. Jadi dia pakainya apa? A, pakainya hamzah makanya. A, sukana na'man. Wahai kamu ini biasanya diibaratkan yang dipanggil itu sukana na'man itu yang tinggal di daerah Na'man. Misalkan ada seseorang yang dia suka, dia tinggal di daerah ini, sukana Na'man. Na'manil Arab. Ya. Tayakkonu bi annakum. Coba ketahuilah kalian gitu. Bi annakum fi rabi'i qalbi. Oh, sukan banyak ya, di sini cuma satu orang. Bi annakum ya, kalian semua itu fi rabi'i qalbi ya sukanu. Kalian itu di dasar hatiku yang paling dalam itu kalian tinggal di situ gitu ya. Nah, di sini pakainya a, padahal dia aslinya bait ya. Tapi dia tanzil manzilatal qorib. Jadi jauh di mata dekat di hati. Bukan pakai adawat yang bait. Kan harusnya bait gitu. Tapi di sini pakainya qorib karena dekat di hati atau lisyidati hudurihi fitihan. Asukana na'manil arok kita yakonu bi annakum fi rab'i qalbiya sukanu. Jadi kalian itu tinggal di rab'i qalbi, jadi lisyidati hudurihi fitihan. Wakotnya ja'alul qorib kalau bait. Nah, kalau tadi jauh di mata dekat di hati, kalau yang sekarang dekat di mata tapi jauh kayak gimana. Yang penting dia tuh harusnya qorib tapi dibikin kayak jauh. Karena apa? Gitu. Yang pertama imma lirif atirut batihi, karena emang derajatnya tinggi. Jadi seakan padahal depan mata, tapi kita bikin menggunakan adawat nidaknya itu yang jauh. Kenapa? Karena derajatnya sangat jauh lebih tinggi. Ya, misalkan dari hamba ke Tuhan kita pakainya ya. Padahal harusnya rob itu kan akrab min hablil warid. Tapi di sini kal bait karena lirif ati rutbatihi. Ya Rabbu. Di sini. Iya termasuk untuk yang bait. Yang kalau tadi cuma hamzah sama a. Hamzah sama ai. Yang kedua, auliin hitati rutbatihi. Kalau yang tadi karena derajat lebih tinggi, kalau ini lin hitati rutbatihi gitu. Jadi yang qorib dijadikan jauh karena dia derajatnya lebih rendah. Contohnya, ya kasulu ijtahid wa bijanibik. Jadi kita pakainya ya kasulu ijtahid. Jadi kalau dia samping kita harusnya a kan gitu. Hamzah atau ai contohnya. Padahal dia duduk samping kita, tapi kita bilangnya ya kasulu ijtahid. Yang ketiga, imma li ghaflatihi binaumin aw syurudin. Misalkan dia orang yang ghaflah. Saya bilang, ya Rofi kita nabah. Padahal di samping kita. Kita pakainya ya. Rujuh annahu. Kita tahu bahwa nida dia punya makna tolabul iqbal dari mutakalim ke muhotob. Ya. Dan di sini yanubu mana bermakna adu. Nah sekarang ketika dia yahruj an maknahu al asli, qad yahrujun nida an maknahu al asli, fayuradu bihi ma'anin ukhra tafham minal kalam. Nah jadi nggak selamanya panggilan itu butuh respon. Apa aja sih panggilan, makna lain dari panggilan itu? Yang pertama, zajar. Ya. Zajar itu amr ya, mirip kayak amr. Zajar itu mirip amr apa nahyun ya?
Oh, nahyun salah. Kayak mencegah artinya. Mencegah ya. Ya qalbu mata tatubu. Oh, mengendalikanlah lebih cocok. Menegur. Ya zajar itu menegur. Oke, jadi kazajar. Nah, zajar itu menegur ya. Nah, jadi ya kolbu di sini ngobrol sama hatinya, ya kolbu mata tatubu. Nah, di sini sebenarnya dia menegur hatinya. Ya kolbu mata tatubu. Atau tahasur, ya tahasur itu huzan ya, sedih gitu. Faya qabru ma'nin kaifa waraita judah. Dia adalah menunjukkan rasa sedihnya. Atau igro, ya madlumu talib bihakik. Igro itu semacam memotivasi gitu ya. Hai orang yang terdolimi, mintalah hakmu gitu kan. Itu ya madlumu talib bihakik. Jadi sebenarnya dia nggak minta direspon. Hai orang yang didolimi, hai juga kan kayak gitu. Tapi hai orang yang didolimi, seharusnya kamu minta hak kamu. Nah itu sebenarnya maksudnya itu untuk memotivasi gitu, kebajikan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?